lagi di part keduanya tentang riwayat batu empedu yang saya derita hingga akhirnya saya beranikan untuk dioperasi. Ini kelangsungan hidup dan masa depan saya ya. Sebelumnya itu kan USG pertama saya ceritakan sebelumnya, kelihatan ya. Nah ini USG yang kedua, dan dievaluasi sampai saya kolik berkelanjutan, kumat berkelanjutan, dan saya pas di tanggal 28 Juni saya kolik. Mungkin saya makan sudah tidak beraturan, merasa sembuh gitu kan ya. Wah, saya sembuh nih, sehat nih. Padahal batunya masih ada tuh, belum aja keluar. Kalau udah kesentil tuh dari kulit kantong empedu, wow sakitnya. Sampai saya lempar. Nah ini USG yang ketiga. Nah 3 USG saya koleksi, ini USG nya 1, 2, dan ini yang ketiga. Nah yang ketiga ini agak sedikit berbeda karena saya pas dirujuk ke paskes pertama itu langsung ke dokter bedah, dan saya bawa USG sebelumnya, riwayat sebelumnya ke paskes pertama. Kata dokter yang paskes pertama itu langsung saja operasi, nggak apa-apa katanya kan, seperti usus buntu gitu kan, hanya sakitnya itu pas dioperasi saja. Tapi dok gimana nih, apakah bisa hidup normal? Ya hidup normal tetap saja, tapi harus dibatasi gitu kan, dari cara makan sama pola hidupnya gitu kan. Dokter yang paskes pertama mensupport, dia takutnya saya salah makan kolik lagi, berkelanjutan nanti baiknya dioperasi dan dirujuk. Langsung saya ke besoknya itu saya ke dokter spesialis bedah ke rumah sakit besar itu ya. Dari surat rujukan paskes pertama itu kebetulan dokter bedah yang sebelumnya itu tidak ada jadwal. Saya mau tidak mau ke dokter spesialis yang satunya lagi gitu kan. Saya kontrol dan saya bawa USG pertama dan kedua, dan riwayat-riwayat bukti sebelumnya itu saya liatin. Dan dokter bedah yang baru lihat itu, batunya sudah besar nih ya, kenapa nggak dioperasi, kamu bisa nahan sakit? Nahan sakit dok, ya belum waktunya saya dioperasi dok, ini gimana nih, barang ini saya udah kolik ini, maaf ya dok, kencing juga sih ini sampai kuning dok gitu kan, ini begah juga, perutnya begah ini kan, walaupun masih bisa ajak ngobrol tapi perut ya kayak dirunyam-runyam gitu dok, diacak-acak gitu, baru dia tertawa aja. Ya udah kata dokter spesialis bedah itu, kamu USG ulang lagi ya, biar memastikan batunya itu posisinya di mana, berapa besar gitu kan. Kalau misalkan batunya nyampe nyumpat ke saluran, mungkin akan dirujuk lagi ke rumah sakit yang peralatannya lebih canggih gitu kan ya. Waduh, ribet dong dok, kalau misalkan ke rumah sakit yang besar. Saya lebih ngeri. Jangan takut, nanti kesehatan kata dokter spesialis bedah itu kan. Untung dokternya itu enak diajak ngobrol itu kan. Nah hasilnya itu pas USG yang ketiga tanggal 16 Mei ini, 16 Mei saya bolak-balik ke rumah sakit. Kata saya sampai security bosan melihat saya, ini nomor antrian, pokoknya saya pengguna BPJS gitu kan, antri udah itu daftar ke customer service-nya gitu kan, supaya bosan melihat saya. Ini nah seperti yang sebelumnya ya, vesika velea tak membesar, tapi dinding menebal. Sebelum-sebelumnya juga menebal gitu kan. Nah ukuran panjang kandung empedu itu sekitar 4,3 cm ya, mungkin bisa disebut sudah radang, sudah infeksi ya. Ibaratnya kan kandung empedu itu diisi cairan sama ada batunya, itu dia elastis sebenarnya kan ya, seperti balon. Lama kelamaan dia mengembang gitu kan, sampai akhirnya ya itu
namanya bahasa Jermannya baru. Nah, batu multipalnya itu kurang lebih 0,83 cm. Kecil sih, kecil-kecil tapi banyak, kata dokter spesialis radiologi itu. Terus dok, gimana nih dok kelanjutannya? Ya mending operasi kalau misalkan dokter spesialis bedahnya itu menyarankan. Soalnya nanti USG ulang sudah ini akurat, nanti tidak akurat lagi kalau ke depannya gitu kan. Ini posisi sudah batunya sudah kelihatan gitu, sudah menumpuk di kandungan empedu dan di jalur apa dari hati ke usus halus itu dia ngelihat gitu kan dari alat USG-nya itu tidak ada kelainan. Yang kelainan itu dari kandungan empedu mungkin ya, yang jumbatnya itu yang bikin sakit sampai nembus ke belakang gitu ya. Nah, setelah USG yang ketiga ini langsung saya ke dokter bedah lagi dan dicek darah untuk mengetahui apa ya namanya, mengetahui SGOT dan SGPT dari fungsi hati. Pertama sih pas saya kolik dicek darah pertama itu bertuliskan tanda merah dari SGOT sampai SGPT itu berapa tuh ya maksimalnya, pokoknya ada tuh buktinya gitu kan. Sampai dokter bedah itu bingung dia, takutnya dari pengaruh dari obat biosan, takutnya fungsi hati tidak berfungsi semestinya gitu kan. Kalau misalkan kita itu kan apa, obat bius itu lumayan keras kan gitu ya, bius total. Dan dia menyarankan ke dokter dalam lagi yang sebelumnya gitu kan, untuk konsultasi apakah ini saya bisa dioperasi. Nah, bolak-balik tuh saya tuh ke rumah sakit, kayak ke Sukabumi Bogor saja gitu kan, bolak-balik naik angkot demi kesehatan. Saya bolak-balik terus saya temuin dokter dalam sebelumnya, kata dokter dalam, nah gitu dong, nggak maksudnya berani operasi. Sebelumnya kan kamu ragu-ragu ya. Iya sih dok, saya takut, tapi saya kualik terus dok, sakit nggak ada ujung-ujungnya kalau sakit ya dok. Nah itu harusnya berani. Dia ngelihat hasil tes darah saya, oh ini masih bisa kok dioperasi kata dia. Nanti saya kasih konsumsi obat dulu ya buat fungsi hati sama apa tuh, sama antibiotik atau sama apa tuh ya, obat-obatannya itu dari dokter dalam. Dan dia menyarankan ya udah ACC operasi gitu kan. Dan saya langsung di EKG cek jantung. Sudah cek jantung, saya rongsen dan ke dokter spesialis anestesi untuk konsultasi berikutnya sebelum saya dioperasi ya. Dia kan yang bertanggung jawab masalah biusan gitu kan, spesialis anestesi. Saya dari pagi nyampe kurang lebih malam, jam 7 malam bisa gitu kan, saya diam di rumah sakit bolak-balik untuk ngurus ini ngurus itu kan segala macam. Dan pas saya ketemu dokter anestesi, alhamdulillah dokter anestesi mengasesi saya, oke kamu dioperasi dengan catatan saya berpuasa dari kurang lebih dari jam 11 malam gitu kan ya. Dari 11 malam lah tidur saya mungkin makan ya kan sampai pagi, sampai pas waktunya operasi. Ya biasanya kan tidur jam 10 gitu kan, 10 sama 11. Nah itu nggak makan lagi saya sampai di operasinya itu siang di operasinya. Tapi saya datang pagi ke rumah sakit untuk check in, cari kamar, infusan dan segala macamnya. Dan dokter menyarankan, dia tahu mungkin saya rokok gitu kan, kamu rokok habis berapa, ya kurang lebih 1 bungkus dok sehari. Wow, banyak banget kamu, nanti 3 hari kamu jangan rokok dulu ya. Ya oke oke, pada gimana lagi kan gitu, saya nahan rokok, saya berhenti dulu gitu kan merokok 3 hari pas sebelum dioperasi. Dan jaga pola makan sama
istirahat yang cukup, kata dokter anestesi itu. Nah, itu yang saya ceritakan di USG ketiga itu, hingga saya beranikan operasi. The next part ketiganya saya ceritakan kenapa saya berani dioperasi. Alhamdulillah saya dilancarkan berkat doa kedua orang tua, terutama ibu ya, dengan macam-macam sama ibu. Ibu telapak surga ada di kaki ibu, benar. Terus istri, anak, dan rekan-rekan yang support semua. Thanks semuanya. Alhamdulillah, nanti saya ceritakan lagi. Saya sebelum masuk ruang operasi dan sesudah masuk ruang operasi, dan batunya itu nanti saya lihatin gimana sih bentuk batunya itu yang bikin derita sakit luar biasa. Wow. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.